Dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, bapak-bapak berasatidz yang kami hormati, Bapak Kepala Lingkungan terpilih, Bapak Sanusi, ya. Singkatnya, hadirin kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian agama di masjid kita yang mulia ini. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti-hentinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Walhamdulillah. Alhamdulillah jamaah sekalian,
kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hidup ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah serta terus berusaha menjalin hubungan antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama manusia, atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan hablum minallah wa hablum minan nas. Ini mesti kita jaga dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi pelungguh baru saja memilih seorang pemimpin, yaitu kepala lingkungan, yang tentu kita sangat berharap bahwa beliau yang diberikan amanah oleh jamaah Timrah ini akan bisa menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau ini, kita berharap warga masyarakat di Timrah ini semakin maju, semakin rukun dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekedar niki saja harapan dan yang kita harapkan dari Bapak Kepala Lingkungan yang baru. Tolong laksanakanlah tugas Bapak dengan sebaik-baiknya, karena Bapak dipercaya oleh warga masyarakat ini. Ingatlah bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi sebagai pemimpin, cukup hadis ini saja kita ingat, rasanya kita tidak akan pernah berani untuk berkhianat kepada jamaah kita. Mudah-mudahan Bapak Kepala Lingkungan diberikan petunjuk, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan kepada Bapak Kepala Lingkungan, jangan sungkan-sungkan kalau ada masalah untuk berkoordinasi dengan para toga dan toma kita, maksudnya yang tokoh agama dan tokoh masyarakat kita, agar terjalin hubungan yang baik di antara Bapak Kepala Lingkungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan juga tentu dengan warga masyarakat lainnya. Jamaah sekalian, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, mari kita renungkan sebuah kisah. Kisah ini mungkin kelihatannya sangat sederhana, tapi kalau direnungkan memiliki makna yang bisa dikatakan luar biasa kalau betul-betul kita perhatikan. Jadi ada kisah seorang raja, jamaah sekalian. Jadi raja ini pada suatu hari memanggil 3 orang menterinya. Masing-masing menteri ini diberikan 1 koper besar. Lalu diperintahkan untuk mengisi koper tersebut dengan berbagai macam makanan, minuman, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Entah apa tujuannya, yang jelas itu adalah perintah raja yang harus dijalankan oleh ketiga menterinya ini. Jadi setelah dibagikan koper tersebut, maka masing-masing menteri ini pun menjalankan tugasnya. Menteri yang satu ini mungkin termasuk menteri yang taat kepada pemimpinnya. Dia berusaha mematuhi perintah rajanya, yaitu dengan mencari makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang bergizi, mencari minuman yang layak diminum, dan juga pakaian-pakaian yang mencukupi atau yang layak untuk dipakai, mempersiapkan alat-alat sholat dan sebagainya. Sementara menteri yang kedua niki agak sedikit nakal. Jadi dia tidak mau mengisi koper tersebut dengan makanan-makanan yang baik, yang bergizi. Ada memang sebagian yang ditaruhkan makanan yang baik, tapi ada juga sebagian yang rusak. Bahkan dia hanya menaruh beberapa botol minuman, karena dia merasa mungkin paling nanti akan diambil oleh raja, meraniki bahasa. Ini lebih nakal lagi yang ketiga ini. Ini menteri yang ketiga ini termasuk menteri yang mungkin tergolong malas atau tidak mau patuh kepada perintah rajanya. Dia dengan asal-asal saja mengambil dedaunan dan memasukkan dedaunan tersebut ke dalam koper dan hanya mengisi beberapa botol air. Nah, akhirnya ketika tiba waktu untuk menyerahkan koper tersebut, maka mereka pun, 3 menteri ini datang ke tempat raja mereka. Nah, sampai di sana raja masuk sebentar, lalu keluar. Mungkin masuknya raja niki memeriksa isi koper tersebut.
Yang namanya raja, karena napi-napi suruh ya, napi-napi keinginannya ya, tidak ada yang bisa membantah kalau raja niki biasa nih. Nah, jadi setelah keluar apa yang terjadi? Raja tersebut memerintahkan ketiga menterinya itu untuk dimasukkan ke dalam penjara dengan waktu yang tidak ditentukan. Nah, dengan catatan ketika di dalam penjara tidak boleh dibawakan bekal. Dendek beang imangan. Biasa kan dengan penjara mau imangan, cuma niki dek nabi yang imangan ini catatannya. Nah, tentu kita sudah bisa bayangkan menteri mana yang paling senang. Karena masing-masing menteri tersebut ketika masuk penjara disuruh membawa kopernya yang tadi, yang sudah diperiksa atau yang disuruh untuk diisi tersebut. Nah, tentu kita sudah bisa memastikan yang paling senang itu adalah menteri yang mengisi kopernya dengan berbagai makanan yang enak-enak, pakaian dan minuman segala macam. Dia tenang-tenang saja walaupun di penjara, walaupun tidak dibawakan makan karena sudah ada yang dimakannya, sudah ada yang diminumnya, sudah ada yang dipakai untuk bersalin misalnya untuk mengganti baju dan sebagainya. Sementara yang kedua sedikit menyesal, wah marak bahasan teh ke diteisi penuh koper dek tahu kena jarina ni. Nah, dia memang agak susah hidupnya di penjara. Karena ada sebagian makanannya niki yang rusak, yang tidak bisa dimakan. Tapi waktu itu dimasukkan juga ke dalam kopernya. Dan dia juga tidak membawa air yang begitu banyak. Yang paling parah ini, yang menteri yang tiga ini. Jadi di penjara, dia hanya bisa makan dedaunan dan hanya bisa minum air. Apa artinya cerita ini? Ya, sama dengan kita jamaah sekalian. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amal ibadah, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena ketika kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, sesuai dengan syarat rukunnya, kita jalankan sunnah-sunnahnya, maka tentu pahala yang kita dapat akan besar, banyak dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa nanti kita pakai bekal ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, kita bersedekah dengan keikhlasan, dengan penuh harapan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu hasilnya akan menjadi baik nanti ketika kita meninggalkan dunia. Sebaliknya kalau di dunia ini kita asal-asalan sholat, misalnya sekedar memenuhi kewajiban doang ya. Nah, mungkin secara hukum kewajiban terpenuhi ya, secara hukum, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang kita lakukan itu ya. Nah, mungkin kita masih malas atau ngombe, nah pas-pasan lah terima teh. Nah, tentunya nanti bekal kita juga tidak sebanyak bekal orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, yang paling parah ini yaitu orang yang tidak mau beribadah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, perbuatannya setiap hari hanya perbuatan-perbuatan maksiat tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan nanti orang tersebut kalau tidak segera bertobat kepada Allah, maka dia akan sengsara ketika meninggalkan dunia ini. Karena yang kita bawa meninggal dunia atau menghadap Allah itu hanyalah amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Makanya belajar dari kisah tadi, mari kita jalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dendek ni asal-asalannya, dendek tersekedar memenuhi kewajiban. Makanya kalau ada orang yang solat, kalau dia menganggap solat itu hanya sekedar kewajiban, maka solat itu bisa saja akan menjadi beban. Ya? Tapi kalau dia menganggap solat itu selain sebagai kewajiban, dia juga merasa bahwa solat itu adalah tuntutan, kebutuhan, maka insya Allah solatnya akan menjadi ringan. Perintah solat itu akan menjadi ringan baginya, bahkan dia ingin untuk selalu menunaikan solat. Itu bedanya jamaah sekalian ya. Nah, intinya mari kita ingat hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, bahwa ketika kita meninggal dunia jamaah sekalian, arak sekek si melem barengnya nita amal terdoang. Sementara keluarga kita, harta kita, tidak ada yang menemani kita. Semuanya akan kembali meninggalkan kita. Makanya dalam hadis sahih disebutkan, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu an,
Qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yatba'ul mayyita thalathah. Jadi mayat itu, jadi orang kalau sudah meninggal itu diikuti oleh tiga. Jadi tiga hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama adalah keluarganya. Yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. Lalu oleh Nabi dikatakan fayarji'usnani wa yabqa wahid. Maka kembali yang dua itu dan hanya satu yang tinggal. Yarji'u ahluhu wa maluh. Keluarganya, hartanya akan kembali meninggalkannya. Tidak ada satu pun yang mau menemaninya di dalam kuburan. Sementara yang tinggal itu adalah wa yabqa amaluh. Amalnya itu yang tetap bersamanya di kuburan nanti. Nah, ini hadis niki sekit doang, hadis cukup sebagai pemacu semangat kita untuk berusaha meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, diakui atau tidak, kadang-kadang kita lebih giat lihat hal-hal si sebenarnya akan kita tinggalkan, ya? Tapi kita sedikit malas terhadap hal-hal yang padahal dia yang akan menemani kita. Makanya dikatakan kalau ada orang yang masuk kuburan terus dia tidak membawa amal saleh, maka itu sama dengan orang yang mengarungi lautan dengan tanpa perahu. Dipastikan ia akan tenggelam. Ya? Makanya kita banyak-banyak melakukan amal ibadah. Mari kita terus meyakini bahwa tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kita nanti di akhirat kecuali amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Memang jamaah sekalian, kita tidak masuk surga sebab amal ibadah kita, tapi kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sembarang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Tentu hamba-hambanya yang taat kepadanya lah yang akan berkesempatan untuk mendapatkan rahmatnya. Makanya kita patut bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberikan petunjuk, kita masih mau sholat, kita masih mau ngaji, masih mau baca Al-Quran. Alhamdulillah. Itu mudah-mudahan salah satu pertanda dari kecintaan Allah kepada kita semua, ya. Nah, ingatan jamaah sekalian, ya. Dan harap lain kita jauh waktu ente sembilan niki kecuali amal ibadah kita, dan itulah yang nanti akan bermanfaat di akhirat, ya. Nah, satu lagi jamaah sekalian, dalam hidup niki marilah kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, jadi dendek merasa napiharana merasa rendah diri lah misalnya. Jangan karena kita bukan orang kaya, karena kita bukan orang yang terpandang, terus kita merasa tidak bermanfaat. Itu salah, ya. Karena pernah terjadi jamaah sekalian, dialog antara sebongkah emas dengan tanah. Napi ngena emas ini ngena dini ngena tanah celene tanah. Oh, engkau niki usang dek narak manfaat dek narak sinar be. Coba megita aku ne emas niki. Aku ini berkilat, nggih. Nah, berkilau, hargaku mahal. Napi ngena emas niki si tanah ni. Oh, memang engkau adalah benda yang mahal. Warnamu pun berkilauan. Tetapi apakah engkau mampu menumbuhkan pepohonan? Apakah engkau mampu menumbuhkan padi dan pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang lain? Nah, jadi ketika nak kena emas niki, ngangak emas niki. Nah, jadi apa artinya niki jamaah sekalian? Jadi tidak perlu kita itu menjadi orang yang merasa menjadi orang yang terpandang baru kita memberikan manfaat pada orang lain. Ndek, belum tentu dengan si terpandang, belum tentu dengan si kaya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Justru kadang-kadang dengan si anggap teh sederhana, nggih, anggap teh ndekna ada anunya lah masyarakat, justru dia yang kadang-kadang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Pokoknya intinya jamaah sekalian, mari kita berusaha untuk terus menjaga hablum minan nas kita, terutama sekali ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah berupa kekayaan atau lain sebagainya, karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan dikabulkan, apakah doa kita atau doa orang-orang yang pernah kita bantu. Mungkin jamaah sekalian kenjangkan tertinduk lagu ribuan doa tayak tiba langit doa yang itu. Dari siapa? Dari mungkin orang miskin yang kita bantu, dari anak yatim yang kita santuni.
dari janda-janda tua yang kita berikan bantuan berupa makanan dan sebagainya, dari orang-orang yang susah yang kita tolong, dari orang-orang yang punya masalah yang kita berikan jalan keluar. Mungkin doa-doa mereka itu yang nanti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mari kita berusaha untuk terus tidak hanya menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Selanjutnya mari kita perhatikan sebuah hadis yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kita bersama untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi hadis ini berbunyi, "Man ya'khuza anni haula'il kalimat fay'amalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna," kata Nabi. Siapa yang mau mengambil dariku kalimat-kalimat ini, lalu ia beramal dengan kalimat-kalimat itu, atau ia mengajarkan orang yang mau beramal dengannya. Saya meleh faqala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah, faqultu ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Mendengar tawaran Nabi niki, Abu Hurairah langsung berkata, ana ya Rasulullah. Nah, jadi ketika Abu Hurairah sudah mengatakan seperti itu, Abu Hurairah bercerita, fa akhadha biyadi. Nah, lalu Nabi memegang tangan saya, fa'adda khamsan, lalu beliau menghitung 5. Wa qala, dan beliau berkata, nah insyaallah si 5 niki jamaah sekalian, ente bau gawe ye selamat di dunia akhirat. Yang pertama, pesan Nabi kepada Abu Hurairah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah perkara-perkara yang haram, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya di hadapan Allah. Nah, kumbana jamaah sekalian, karena al-maharim di sini ya bisa berarti perbuatan-perbuatan maksiat, bisa juga berarti perkara-perkara atau makanan-makanan yang haram. Baik caran temau ya, atau makanan itu haram secara ainnya, secara zatnya. Karena makanan yang masuk ke tubuh kita, kalau dia berasal dari sesuatu yang haram, jangan pernah bisa berharap untuk merasakan nikmatnya ibadah. Jangan pernah berharap doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disebutkan, barang siapa yang tumbuh besar dengan makanan yang haram, maka neraka itu lebih utama baginya. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang pun suruh kita jamaah sekalian, ente bermuamalah, ngiring te bermuamalah, baik itu apakah no jual belikah atau apa ya istilahnya muamalah, kita pinjam meminjam atau bagaimana lainnya yang seperti intinya muamalah itu, bagaimana kita bermuamalah itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadi dia terjauhang hal-hal sifatnya riba. Nah, jadi dendek te merasa hal-hal singono anggap te biasa-biasa doang. Nah, lalu dia tersadar lon jadinya kan bahwa makanan yang kita makanan itu adalah makanan yang haram. Ini banyak sekali akibat atau pengaruh jeleknya dalam diri kita. Dek tegen bau-bau khusuk sembahyang en makanan si kelorang teniki makanan haram. Mengubang kun berdoa akan sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi itu usaha yang maraniki jamaah sekalian, si pertama ya. Nah, yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, ya. Ridhalah dengan apa yang Allah bagikan kepadamu, niscaya engkau menjadi orang yang kaya, orang yang paling kaya. Makanya kan bahasa Nabi ente bukan orang kaya yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Nabi orang kaya hati merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ingatang apapun yang diberikan Allah kepada kita, nah ino wajib diterima sepenuhnya. Nah, kita yakini bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Allah jadikan kita orang miskin, bukan berarti Allah tidak adil, tidak. Nah, tapi dalam ilmu Allah mungkin itu yang terbaik oleh kita. Sebaliknya Allah jadikan kita orang kaya, jangan merasa bangga dulu. Hati-hati, karena di dalam kekayaan itu begitu banyak ujian yang harus kita terima. Kan ente sugi luwe masalah te, erak belo hisab te le akhirat. Jauh lebih panjang hisab kita dibandingkan dengan orang yang miskin. Luwe te ketuani tembelekan te mau harta. Umbiang kun te belanja yang ya. Belo jamaah sekalian ke?
Belum lagi nanti ketika kita menjadi orang yang kaya, dia temele berzakat. Ini ujian oleh kita. Wah sampai nisabna malas kita berzakat kerana gangguan setan tu dia datang ya. Luik kepeng tu kan semakin luik tu berzakat. Ya, ini tu datang ujian, dia temele. Apa yang akan terjadi? Tentu kerugian besar oleh kita. Ya? Kerugian besar oleh kita. Nah, makanya kita harus ridha dengan apa yang dibagikan Allah kepada kita. Kalau itu mampu kita lakukan, niscaya kita akan menjadi orang yang kaya. Kaya hati. Nah, jadi dengan kaya hati ini tidak nak susah. Kumbana kerana dia nerima doang pi rajak Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, dia yakin bahawa ini yang terbaik. Nggih. Yang ketiga, wa ahsin jarika. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, jadilah engkau orang yang mukmin. Tetangga ukuran 40 balik kan, balente itu tetangga ente. Nah ini si sering kadang-kadang ite dia tersadar, nggih. Nah ganggun tetangga entah ino dengan suara ente atau dengan perbuatan ente, nggih. Nah ino akan menjadi masalah besar bagi kita di akhirat nanti, nggih. Bahkan ukuran baik buruk itu kan sangat tergantung oleh penilaian tetangga ente ini. Nah, jadi kan wah Nabi ente ya Rasulullah mbele kan kita tahu diri ente bagus oh ketuaan tetangga ini ente tetangga yang ngaran ente bagus ente bagusin. Sebaliknya tetangga yang ngaran ente cengeng Nabi ente. Nah, ini betapa pentingnya kita menjaga hubungan antara kita dengan tetangga. Nah, terus selanjutnya nasihat Nabi kepada Abi Hurairah, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman, dan cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu, jadilah engkau orang yang selamat atau orang muslim. Maksudnya ini ya. Nah, jadi kita ini harus berharap jamaah sekalian, misalnya kita icane dengan sugi, kita icane dengan berhasil. Nah ngombe aku berharap le diri kita mudah-mudahan semua tuan jari kita silain mengalami apa yang kita alami, seperti itu maksudnya. Nah jadi kita berdoa lah, kita orang yang sukses, kita berdoa mudah-mudahan saudara kita juga termasuk orang yang sukses. Nah dan yang terakhir, wala tuksirid dhahik, dan jangan engkau banyak tertawa. Mengapa dilarang banyak tertawa? Fa inna kasratad dhahik tumitul qalbah, karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Nah jadi sini jamaah sekalian si perlu renungan ente luwe napiarane rerek niki ino bisa mematikan hati kita. Makanya dendek tegirang-girang lalu berjorak, apalagi gen rerek sampai si belik-belik ongkatnya dendeknya bagus. Dan harap bala ita rerek lagu dendeknya sampai kan keterlaluan lah, nggih. Nah kan tersenang wah wajaran terek Nabi ente pun pernah tertawa, tetapi tentu tertawanya beliau tu tidak seperti tertawa kita yang kadang-kadang berlebih-lebihan dalam kita tertawa, nggih. Nah ini 5 hal niki jamaah sekalian, kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah akan bisa menjadikan kita orang yang bahagia di dunia wal akhirah, insyaallah ya. Nah ini ta'amalang apa yang sampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, yang tentunya juga itu termasuk juga kepada kita semua ya. Nah selanjutnya ini lain lekan tema ante. Nah karena ada beberapa permasalahan terjadi di beberapa kampung jamaah sekalian, terutama di jamaah pengajian ya. Nah laun tiang khawatir anda na terjadi lek derikin dak na jadi permasalahan ya. Nah tu bau si dengan nuye lun nangkal itu ngombe bau si de musyawarahnya atau sudah mengetahui lah permasalahan seperti itu bisa dijalankan. Si pertama jamaah sekalian, kemarin beberapa bulan yang lalu, bukan kemarin tapi beberapa bulan yang lalu, ara jamaah mereri bareng non muslim wah ngeteng. Nah jadi non muslim niki nina. Nah, jadi ketika genep parak ngumberane mereri, nah ketuane lah sinina niki apakah layak, mohon maaf ya wah besunat atau ndekman. Nah jadi
pemuka-pemuka agama lek tempat niki menyuruhnya untuk bersunat. Itu wajib. Saking takutnya dengan ini niki sampai kelemino langsung ya sakit berarane. Ya, nah. Jadi bagaimana sebenarnya hukum masalah dengan nina niki bersunat, terutama terjadi ketika nawah belik marak niki kan? Ya. Nah, sebenarnya jamaah sekalian memang pendapat le mazhab Syafi'i ada yang mengatakan bahwa bersunat ino wajib elek dengan nina bareng dengan memeh. Berarti kalau kita ikuti ini, maka wanita tersebut atau perempuan non muslim tadi wajib disunat, ya. Nah, lagu arak pendapat bahkan ini rajih kuat bahwa mengatakan bersunat lek dengan nina niki hukumnya sunat. Nah, jadi ketika terjadi hal seperti ini, ya kita pilih pendapat yang mengatakan sunnah. Nengke takut dan happy seandainya dipaksa dengan ini bersunat. Terus orang ya tema Islam, saya salah. Kan itu, nggih? Salah itu. Kumbana karena ada pendapat yang mengatakan boleh tidak disunat, yaitu dalam arti sunat ini atau khitan ya ini hukumnya sunat tidak dengan ini. Makanya yang sampaikan. Nah, kita pakai saja kaul yang mengatakan boleh tidak disunat. Nah, kelebihan Nabi ya alhamdulillah kelemino langsung sehat kanak niki. Nah, karena dalam hal-hal tertentu harus bisa mengambil pilihan yang bijaksana lah istilahnya ya. Nah, jadi ketika terjadi hal seperti niki memang tidak salah pendapatnya dengan singaranin wajib sunat niki, tidak salah. Ya memang seperti itu araknya. Nah, lalu ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kalau kita lakukan kan tidak ada salahnya kita pilih kaul yang rajih seperti itu, ya. Nah, sama dengan bolehkah non muslim naik ke masjid? Nah, ini sering masih terbahas ya. Apalagi Rubin niki kan ya non muslim tentunya mungkin keluarganya ingin naik ke masjid, ya selama diizinkan oleh orang yang ada di kampung tersebut pemilik masjid tidak apa-apa, boleh dan bangun bangga. Si tahu ndekne tanggo dengan kafir niki masuk masjid adalah lek Masjidil Haram, ya. Nah, ini sindekne kanggo. Lek masjid lek tene asal teizinang ya. Lagu endek teizinang ya ndekne kanggo nggih. Nah, ini tene kan sering separuh babin sante mungkin dengan beli kan bayang teh temel kanggo kumben ya izin lek kan itu, nggih. Nah, endek teizinang baru ndekne kanggo. Nah, si kedua jamaah sekalian si sering permasalahan. Ini bahkan Rubin sampai nggih. Masalah bayar pidyah lek dengan si mate. Nah, ini memang paling sering ini lek masyarakat terutama lek ite lek pedalaman terutama ya. Nah, jadi sebenarnya ada telu pendapat jamaah sekalian. Kan tinggal pelungguh si pilih nanti mana yang pelungguh mau ya. Si pertama lek masalah pidyah dengan si mate, dalam arti dengan si mate ndekne sempat mengerjakan sholat lek waktune sakit niki apakah wajib dibayarkan pidyah atau tidak? Ada 3 pendapat ya. Jadi yang pertama sebagian ulama menyatakan tidak wajib diqada, tidak wajib dibayarkan pidyah, nggih. Nah, jadi mamata wa alaihi salatun fala qada wala pidyata. Barang siapa yang meninggal dunia lalu atasnya ada kewajiban salat, maka tidak wajib qada dan tidak wajib dibayarkan pidyah. Boleh kita pegang kaul ini, nggih. Bahkan arang-arang ini kaul si kuat, nggih. Nah, tengumbe susah-susah daripada maksa dengan laun dengan si bilinang niki misalnya berkeluar dan mau dengan dek nara dipaksa dengan bayar pidyah kan nyusahin dengan susah jadi netengnya. Nah, kita pakai pendapat ini. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan sebagian memilih diqada. Arak mesti pendapat bahkan Imam Subki menjalankan pendapat niki. Jadi Imam Subki niki enem bilinang keluarganya kada nang ni sembahyang ya. Nah, ada pendapat yang ketiga yaitu memilih diganti setiap satu solat dengan satu mud. Nah, ini sih sering mungkin amalang teh sehari-hari lek kampung teh. Tidak apa-apa, itu pendapat ulama juga. Silakan kalau mampu. Nah, bagus masih. Lalu endek dah mampu. Tentu kita lebih bijak kalau kita memilih pendapat yang pertama yang tidak mengharuskan kita, mewajibkan kita membayar pidyah. Lebih-lebih kalau yang meninggal itu orang yang tidak punya marak niking ya. Nah, ini kadang-kadang jadi permasalahan separuh dek ne bajar pidyah nah dendek marak niking ya. Ada jalan diberikan kita oleh para ulama untuk bisa memilih. Nah, terkait masalah puasa. Nah, niki pun masih arak sebagian kita masih salah paham.
Nah, misalnya ngene jamaah sekalian, arak dengan ia sakit lek bulan Ramadan, ya. Nah, sakit selama sebulan, ndak nemu puasa sekedik-kedik. Nah, legu lek bulan Syawal, ya beberapa hari setelah Ramadan itu dia meninggal dunia. Nah, apakah dia wajib diqadakan atau wajib dibayarkan fidyah? Ya, tentunya jawabannya tidak. Mengapa? Karena meninggalnya itu akibat sakitnya secara berurutan tanpa arak jedaan, ya. Misalnya ngene, kan ia meninggal dunia, lek Syawal, yang dia nemu puasa sebulan Ramadan, arak kesempatan yang ada kan dia narang, ya. Nah, jadi dengan simar niki ni ndak tulek ngadang, ya, ndak tulek bajarangnya fidyah. Beda kalau seperti niki kasusnya. Misalnya dengan niki dia nemu puasa bulan Ramadan karena sakit, ya. Nah, lagu setelah bulan Syawal sembuh, ya. 2 bulan, 3 bulan sembuh. Cuma dia nemele ngada karena yang malas dah ngombe, nampak dia mati. Nah, sini si te keadaan ya puasanya. Arak dalilnya tengah ada ya puasa. Be dalilnya hadis Nabi, "Mamata wa alaihi siyamun shoma walihu anhu." Barang siapa yang meninggal dunia lalu atasnya ada kewajiban puasa, maka berpuasa walinya atasnya. Nah, jadi maksudnya saya walinya, ya apakah hino kurnana, bijajarina atau napi, ya. Dan itu bisa dibagi nanti, ya. Nah, lagu ingat tang bilinang ini ada perhatian laun, ya. Misalnya anda sakit sebulan puasa, ampoknya terusan sakit, ampoknya mati, dalam arti ndek nawah sehat. Ndek nawah keadaan ini memungkinkan ndek mesti bilinang lek bulan Syawal doang, kan ndek marak niki, ya. Ndak ada paham lon. Misalnya ngene, ya sakit lek puasa, kurang 3 bulan masih dah terus sakit. Atau istilahnya ndek sehat-sehat lah. Ndek narak waktu sehat untuk ngadak puasa. Nah, terhadap orang seperti ini tidak dikadakan dan tidak juga dibayarkan fidyah. Gimana? Karena yang ndek narak waktunya, ya. Nah, sebaliknya ene sakit sebulan puasa, lagu terus setelah bulan Syawal jerak, ya, sembuh, ya, sehat, ya. Nah, ya 3 bulan bilinang, ya. Berarti ya ndek sempat ngadak yaran. Ini sih keadaan puasanya, ya. Nah, untuk keadaan puasa ini arak dasar yaitu hadis yang sebutkan tadi. Ngombe cara ante, misalnya otang ni telong desa bisa pelungguh bagi nanti, ya. Nah, misalnya pada pire lah ngenong, ya. Apakah pada 5 atau pira bijajari ni, kan. Nah, misalnya bijajari 6, ya pada 5, kan. Nah, sinong pun bertindak lek masalah-masalah si berkaitan barang sini. Barang si ketelur rubin terjadi masih jamaah sekalian. Jadi maksud yang marak niki amput yang sampeang, kan. Nah, jadi ketika narak terjadi molah si dah bertindak tanpa harus bertanya, kan. Nah, kemarin ada dengan sakratul maut. Ya, jadi bedang ya bijanina. Nah, bijananina niki dalam keadaan haid. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah wanita haid itu mendekati orang yang sakratul maut? Okay? Memang arak pendapat ngaranin tidak boleh. Alasan pendapat niki karena dengan si hadino jauh lekan malaikat rahmat, kan, ya. Ya masuk akal alasan. Lagu terkadang pendapat si kuatan yang membolehkan. Jadi kan saya kasihan lawan sidang, ya. Saya segendek namele nungguin aman, apalagi orang tua kita, ya. Lon dalam keadaan haid dan nabi yang itendekatin sementara ia kenjangkan sakaratul maut. Lek saat-saat terakhir nyeri uang, ya. Ngombe perasaan teh. Nah, dalam hal ini terkadang pendapat yang membolehkan orang yang haid itu mendekati orang yang sedang sakratul maut. Walaupun ada pendapat yang tidak membolehkan karena alasannya malaikat rahmat jauh dari orang yang sedang haid. Nah, jadi permasalahan-permasalahan seperti ini jamaah sekalian, nah jadi harus terbijaksana. Sama dengan pernah terjadi jamaah sekalian, arak dengan bahkan niki batur tiang sekolah niki nina kurnana bilinang tertabrak mobil mendadak. Nah, hilang mendadak. Nah, jadi saat selesai mandi, saya sendiri kangen mamanya, apalagi mati mendadak, kan. Nah, datanglah dia ingin mencium suaminya untuk terakhir kalinya, tapi terbalak si dengan oh dendek batal wuduknya laun. Nah, itulah pentingnya ilmu, ya. Kan dengan berilmu tinggalnya badak ya onde ngumba-ngumba sila, ya. Nah, sila karena ia berhak atau boleh mencium
suaminya itu, nggih. Nah, boleh mencium suaminya untuk terakhir kalinya dengan apa lagi, nggih. Nah, terus batal wudu majid tu ndek ne batal. Si batal no ite si ngentur ya. Misalnya ngene, mara kurnane no ya wudu, nggih. Terus idokne majid kurnane, nggih. Saya batal wudu ne ya seninai no. En majid ino ndek ne batal wudu ne. Jadi ndek terbecat-becat bebalak dengan tanpa ilmu. Karena akibatnya sangat menyedihkan. Pira juga nangis dengan si melihatnya terakhir kali tapi tidak diberikan. Wah suwe ampun na berketuan, ya, bahwa itu adalah boleh. Nah, jadi boleh jamaah sekalian, ya. Nah, sama dengan mandi jenazah dengan head nina. Nah, ini lepo dolor rubin sampai mesakna jadi mandi. Padahal dia harus punya teman. Kalau kebetulan batur niki, ya dalam keadaan head. Nah, parane ndek nak kanggo dengan nina head niki mandi jenazah. Nah, jadi lon terjadi le itelek tene ya ndek ada ragu-ragu nggih. Nah, misalnya kebetulan tukang pendik kan yang ndek luwek lalu setiap kampung nggih. Nah, paling 4-5. Lon kebetulan tukang pendik niki orang-orang yang masih aktif head ndek, nah, masih normal. Lon datang telu misalnya head. Lon masak sikit dengan ni dia siksa kan ndek ngene nggih. Jangan apa-apa. Wanita head boleh memandikan jenazah. Ini seperti itu ketentuan jamaah sekalian, ya. Nah, jadi terhadap hal-hal seperti ini nah, kita harus bijaksana dan dendek berfatwa ketika kita belum tahu, ndak jadi masalah elek dengan lain, ya. Nah, terakhir jamaah sekalian, niki ngonek nelpon dan ande terjadi hal seperti niki. Jadi ketika arak ngonek dengan yang mereri, nah lagu ndek nembelem yang ya wali isi semetone bapak ne wah milinang. Nah, jadi bapak ne wah milinang pepuk ndek narak kan semetone tiba wali nang, ya. Nah, duna juga arak paman-pamannya. Lagu ingitang selama semetone no masih wali tidak boleh berpindah kepada paman. Ini ngetang, ya. Lon burukna ndek nemele ngawin si semetone oh langsung masine warak ndak boleh, ya. Nah, harus dulu telakuin dulu waline. Nah, kebetulan ke yang dak nabi yang dong si semetone macam mongkat dengan si keliang segala macam. Nah, akhirnya nah lalulah ya aning bima wali det apa rana semetone dit ninane anu semetone nina niki, ya. Nah, jadi solusinya nabi, nah jadi surut ta si nina niki semama niki jemput seninana lek bima, ya. Nah, jadi ketika nawah senina nolak bima, ampuk na jauh yang ning balik, kan wah 2 marhalah jarak ning, ya. Jadi 2 marhalah lebih wah bahkan, ya. Nah, lekan bima barang tekan jelas 2 marhalah. Nah, dalam hal ini langsung hakim berhak nikah, ya. Nah, ini solusi nang, ya. Nah, lagu mudah-mudahan bau jalan nang, ya, wallahu alam dak tahu, ya. Nah, lagu seperti itulah solusinya ketika hal-hal tersebut. Si penting ampuk tiang sampian niki kebetulan ya melene langsung gen pindah wali tiba maksihna badak tiang itu tidak boleh, ya. Nah, kalau ni 2 masuk pertanyaan lekan jamaah pelunggu yang ke terakhir ngone sekitar jam 10 sampai 10 siang arak dengan ya mengenai mereri cuman si ketua nangnya. Nah, inilah wajar-wajar doang dengan dek tahu kan berketuan, ya. Nah, jadi kanggo kia mereri apa anaknya masih berukna umur 6 bulan masih nyusu. Nah, ndek terpandang masalahnya masih nyusu tu ndek asalnya wah buat edahnya kan kanggo ya mereri, ya. Apalagi ya ketuan tiang ya teseang dalam keadaan yang ngidam. Pirana buat edahnya ya setelah melahirkan buat edahnya, ya. Jadi setelah itu boleh siapapun yang menikahinya boleh dalam arti asalnya pada Islam dan sekupu tentunya dan disetujui, ya, marak sini. Nah, jadi ndek permasalahan apakah anaknya umur 6 bulan atau ngumbe, yang penting siti itibarno eno buat edahnya kanggo ya bernikah atau mereri, ya. Nah, jadi untuk malam niki jamaah sekalian dek tiang mau suwe-suwe let ini kebetulan Bapak Muji bara acara nah rasa musyawarah mungkin lagu mau tiang sembahyang isa barang pelunggu luman dek tiang mau barangin sidanu apa sekali, ya. Dan dek tiang sembel barang niki ada amanah lekan katuan Haji Jamil nyatus kira untuk almarhum saya. Nah, nikah tiang do ayat semendak pun dak tenuk, ya. Saya nina mama tuan mama, nggih. Nah, jadi tiang sampiang lek tene wah, nggih. Nah, jaran pot tendak te anu dan mai idap lek katuan Jamil cuman tiang karena dek tiang sembel mesti le Bapak Mujib, nggih. Nah, silat kenam masyarakat waktu 2 menit kita pakai untuk membaca tahlil dan lain sebagainya untuk almarhum saya.
Nah, jadi untuk almarhum Bapak Arsyad ya. Ini kan lebih-lebih luwek jadinya barang tembaca ya nggih. Nah, ini khususan ilal marhum lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Astagfirullah.